Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 28 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah benteng yang kokoh bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, agar kami kembali kepada Kristus yang adalah benteng kami, dan tinggal di dalamnya, dan kami pun berbuah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 28 Agustus tahun 2024, berjudul Benteng. Ayat inti terdapat dalam Zakaria 9 ayat 11 dan 12 yang berbunyi, "Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat." Setiap gereja harus bekerja untuk orang-orang yang binasa di dalam wilayahnya sendiri dan untuk mereka yang berada di luar negaranya. Anggota-anggotanya harus bersinar seperti batu hidup di bait Allah, memantulkan cahaya sorgawi. Tidak boleh dilakukan pekerjaan sembarangan, serampangan, dan asal-asalan. Mendapatkan jiwa-jiwa yang siap binasa berarti lebih dari sekedar mendoakan seorang pemabuk, dan kemudian karena dia menangis dan mengakui pencemaran jiwanya, menyatakan bahwa dia telah diselamatkan. Berkali-kali pertempuran harus dilakukan. Biarlah anggota setiap gereja merasakan tugas khusus mereka untuk bekerja demi orang-orang di lingkungan mereka. Biarlah setiap orang yang mengaku berdiri di bawah panji Kristus merasa bahwa ia telah masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah untuk melakukan pekerjaan juru selamat. Janganlah mereka yang melakukan pekerjaan ini menjadi lelah dalam berbuat baik. Ketika orang-orang yang telah ditebus berdiri di hadapan Allah, jiwa-jiwa yang berharga akan menanggapi nama-nama mereka yang ada di sana karena usaha-usaha yang setia dan sabar yang dikerahkan demi kepentingan mereka, permohonan-permohonan dan bujukan-bujukan yang sungguh-sungguh untuk mengungsi ke benteng. Demikianlah mereka yang di dunia ini telah bekerja sama dengan Allah akan menerima upahnya. Para pendeta di gereja-gereja yang terkenal tidak akan membiarkan kebenaran disampaikan kepada orang banyak dari mimbar mereka. Musuh menuntun mereka untuk menolak kebenaran dengan kepahitan dan kedengkian. Kepalsuan dibuat. Pengalaman Kristus dengan para penguasa Yahudi terulang kembali. Setan berusaha untuk menutupi setiap sinar terang yang bersinar dari Allah kepada umatnya. Dia bekerja melalui para pendeta, sebagaimana dia bekerja melalui para imam dan penguasa pada zaman Kristus. Akankah orang-orang yang mengetahui kebenaran bergabung dengan kelompoknya, menghalangi, mempermalukan, dan mengesampingkan orang-orang yang mencoba bekerja sesuai dengan cara yang ditetapkan Allah untuk memajukan pekerjaannya, untuk menanamkan standar kebenaran di wilayah kegelapan? Dikutip dari Councils on Health, halaman 356 dan 357. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa penting sekali bagi kita untuk memiliki benteng yang kokoh?
In Heavenly Places halaman 259 paragraf 2 berkata, ada banyak orang yang tidak memahami konflik yang terjadi antara Kristus dan setan atas jiwa-jiwa manusia. Mereka tidak menyadari bahwa jika mereka mau berdiri di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah, mereka harus rela mengambil bagian dalam konflik-konfliknya dan mengobarkan perang yang gigih melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagaimana kita berdiri di bawah panji Kristus yang berlumuran darah, itu artinya kita menyatakan perang kepada setan, dan karenanya setan akan serang terus. Inilah sebabnya kita perlu benteng yang kokoh. Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam With God at Dawn, halaman 321 paragraf 2. Kalau musuh menekan dan mendesaknya, ia akan berpaling ke benteng yang kokoh itu, dan seraya membawa janji-janji Allah yang terdapat dalam sabdanya, ia dikuatkan untuk melakukan tugas yang ditanggungnya itu. Jadi, meskipun kita diserang oleh setan, janganlah takut, sebab kita mempunyai benteng yang kokoh, yaitu Gospel Workers edisi 1915, halaman 160 paragraf 1 berkata, pegang firman kehidupan yang menghadirkan Yesus sebagai harapan orang yang bertobat dan benteng yang kokoh dari setiap orang percaya. Benteng yang kokoh adalah Kristus. Jadi kita yang berada dalam barisan panji Kristus yang berlumuran darah, janganlah takut. Kita memiliki benteng yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dikatakan dalam Counsels for the Church, halaman 62, paragraf 5 yang berbunyi, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Zakaria 9 ayat 12. Ada kekuatan bagi kita di dalam Kristus. Dia adalah pembela kita di hadapan Bapa. Inilah pentingnya mengenal Yesus sang benteng yang kokoh. Kembalilah ke kota benteng kita dan jadikan Yesus kekuatan kita. Dan Yesuslah pembela kita di hadapan Bapa. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 253 paragraf 3. Biarlah anggota setiap gereja merasakan tugas khusus mereka untuk bekerja demi orang-orang di lingkungan mereka. Biarlah setiap orang yang mengaku berdiri di bawah panji Kristus merasa bahwa ia telah masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah untuk melakukan pekerjaan juru selamat. Janganlah mereka yang melakukan pekerjaan ini menjadi lelah dalam berbuat baik. Ketika orang-orang yang telah ditebus berdiri di hadapan Allah, jiwa-jiwa yang berharga akan menanggapi nama-nama mereka yang ada di sana karena usaha-usaha yang setia dan sabar yang dikerahkan demi kepentingan mereka, permohonan-permohonan dan bujukan-bujukan yang sungguh-sungguh untuk mengungsi ke benteng. Demikianlah mereka yang di dunia ini telah bekerja sama dengan Allah akan menerima upahnya. Saudaraku dalam Tuhan, adalah tugas kita untuk bekerja dalam membawa jiwa-jiwa kembali ke benteng yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka yang menjadikan Yesus bentengnya yang kokoh akan berbuah. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 282 paragraf 3. Buah roh akan dihasilkan oleh orang yang mengasihi Allah dan menuruti jalan Tuhan, seperti buah anggur yang tumbuh subur pada pokok anggur yang hidup. Kristus adalah bentengnya. Kristus menghidupkan hukum Allah dalam kemanusiaan, dan demikian pula yang dapat dilakukan manusia jika ia dengan iman berpegang teguh pada Dia yang kuat dan perkasa untuk memperoleh kekuatan. Maka artinya, agar Kristus menjadi benteng kita yang kokoh, kita harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebab demikianlah cara untuk kita dapat berbuah. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald, tanggal 18 April tahun 1907, paragraf 5. Hati Anda mungkin begitu tertekan, sehingga semuanya tampak gelap dan suram, tetapi pandanglah Yesus terus-menerus. Serahkan semua masalah Anda kepadanya. Dia tidak akan pernah salah memahami Anda. Dia adalah tempat berlindung bagi umat-Nya.
Di bawah naungan perlindungannya, mereka dapat hidup tanpa cedera. Percayalah kepadanya dan bersandarlah kepadanya. Dia tidak akan menyerahkan Anda kepada si perusak. Pergilah ke benteng yang kokoh dan pelajarilah bahwa kuasa Kristus untuk menguatkan dan menolong melampaui segala pemahaman. Bukalah pintu hati dan biarkan Yesus masuk untuk memenuhi hidup Anda dengan kedamaiannya, kasih karunia-Nya, sukacitanya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Di dalam Yesus kita memiliki benteng yang kokoh, perlindungan sejati, dan menjadikan kita saksinya yang penuh kuasa untuk membawa jiwa-jiwa yang berharga, berlindung dan kembali kepada Yesus, Sang Benteng, dan bersama-sama membuka hati agar Kristus memenuhi hidup kita dengan buah-buahnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Kristuslah benteng kami yang kokoh. Kami perlu untuk segera kembali dan tinggal dalamnya, agar perlindungan sejati menghadapi serangan setan menjadi bagian kami, dan bahkan kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa untuk membawa jiwa-jiwa kembali masuk ke dalam benteng, yaitu Yesus Kristus. Dan kami semua bersama-sama berbuah di dalam Dia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan agar kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus memenuhi hidup kami dengan kedamaiannya, kasih karunia-Nya, dan sukacitanya. Maka kami pun menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.